Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal pretest PPG dalam jabatan untuk jurusan PGSD yang sesuai dengan kisi-kisi terbaru, yaitu kisi-kisi tahun 2022. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video bermanfaat yang akan saya rilis berikutnya. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu berkaitan dengan teori belajar, diantaranya teori behavioristik, konstruktivistik, sosial, dan kognitif. Di mana materi ini sesuai dengan kisi-kisi pretest PPG untuk jurusan PGSD tahun 2022. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari disimak bersama-sama beberapa soal yang akan saya sajikan. Nomor 1, penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Kognitif, atau D. Sosial. Jawabannya adalah yang B ya, konstruktivistik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan implikasi teori belajar titik-titik. A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, atau D. Sosial. Ya, jawabannya tentu saja konstruktivistik. Kita lanjutkan soal nomor 3. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori titik-titik. Jawabannya adalah yang B, konstruktivistik. Ya. Dari 3 soal yang kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran atau teori belajar konstruktivistik ini mempunyai ciri khas. Yang pertama, yaitu dalam pembelajaran siswa diberi kebebasan untuk mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, serta membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis. Itu adalah ciri khas yang pertama. Kemudian ciri khas yang kedua yaitu bahwa guru itu tidak sekedar mentransfer pengetahuan yang dimiliki saja, tetapi dituntut untuk membantu siswa atau peserta didik dalam membentuk pengetahuannya sendiri. Kemudian pembelajaran atau teori belajar konstruktivistik ini menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Ini beberapa ciri khas yang tampak dalam teori belajar konstruktivistik. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar titik-titik. Nah, di sini kata kuncinya adalah perubahan tingkah laku. Kemudian mengutamakan hubungan antara stimulus dan respon.
Ini pilihan jawabannya kognitif, sosial, behavioristik, atau konstruktivistik. Ya. Jawabannya adalah behavioristik. Lanjut. Nomor 5. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Hal ini sesuai dengan teori belajar ... menunjukkan perubahan tingkah laku. Ya. Teori belajar behavioristik. Nomor 6. Sebuah teori belajar secara filosofis tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman merupakan teori belajar ... Nah, ini berhubungan dengan tingkah laku lagi. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Ini jawabannya adalah teori belajar behavioristik. Dari soal nomor 4 sampai nomor 6 bisa kita tarik kesimpulan, yaitu beberapa ciri khas teori belajar behavioristik, diantaranya mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu. Nah, ini kemudian lebih mengutamakan hubungan stimulus dan respon. Terus yang kedua adalah seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu berpandangan pada filosofi bahwa perubahan tingkah laku itu merupakan hasil dari pengalaman. Untuk teori behavioristik ini cenderung menitik beratkan pada perubahan tingkah laku pada individu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar ... Kata kuncinya di sini adalah berkesinambungan dengan lingkungan. Interaksi berkesinambungan dengan lingkungan. Ini teori belajar kognitif. Berikutnya, dalam hal belajar antara siswa satu dengan yang lain, kemampuan berpikirnya tidak sama. Hal ini dikemukakan dalam teori belajar ... Teori belajar yang apa ini? Iya, kognitif juga ya. Di sini kata kuncinya adalah bahwa kemampuan berpikir dari setiap siswa itu tidaklah sama atau berbeda ya. Nomor 9. Teori pembelajaran yang menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari proses pemahaman, mengingat, dan mengolah informasi adalah teori belajar ... Kata kuncinya di sini adalah proses pemahaman, mengingat, mengolah informasi. Yang mana jawabannya kira-kira? Ya, jawabannya adalah teori belajar kognitif. Dari soal nomor 7, 8, dan 9 bisa kita tarik kesimpulan, ciri khas dari teori belajar kognitif diantaranya adalah 1. Ini menggambarkan bahwa belajar itu adalah aktivitas internal. Nah, aktivitas internal ini terdiri dari proses pemahaman, mengingat, dan mengolah informasi. Nah, itu ciri khas yang pertama. Kemudian ciri khas yang kedua, teori ini memandang bahwa antara siswa satu dengan yang lain, kemampuan berpikirnya tidak sama. Kemampuan berpikirnya tidak sama. Ini ciri khas yang kedua. Kemudian ciri khas yang ketiga dari teori belajar kognitif ini adalah bahwa proses
belajar itu dibangun dari interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, jadi pengetahuannya ini diperoleh dari interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Nah, ini beberapa ciri khas dari teori belajar kognitif. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nomor 10. Teori yang mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran serta perilaku manusia adalah teori belajar titik-titik. Ini mempertimbangkan faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran serta perilaku manusia. Ini teori belajar apa kira-kira? Jawabannya apakah konstruktivistik, kognitif, sosial, atau behavioristik? Jawabannya adalah teori belajar sosial. Nomor 11, teori yang menekankan pentingnya mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, serta reaksi emosional dari seseorang adalah teori titik-titik. Nah, kuncinya di sini adalah kata mengamati, mencontoh, meniru perilaku, serta sikapnya. Nah, kemudian reaksi emosionalnya juga. Ini merupakan teori belajar apakah A. konstruktivistik, sosial, untuk B-nya, kemudian C-nya behavioristik, atau D. teori kognitif. Jawabannya adalah teori sosial. Nomor 12, teori yang mengedepankan perilaku melalui proses pengamatan adalah teori titik-titik. Mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan adalah teori belajar titik-titik. Apakah sosial, konstruktivistik, behavioristik, atau kognitif? Perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Ya, ini teori belajar sosial. Dari soal nomor 10, 11, dan 12 bisa kita dapatkan kesimpulan ada beberapa ciri khas dari teori belajar sosial. Di antaranya adalah teori ini mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Kemudian, teori ini memandang bahwa faktor lingkungan dan kognitif berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran serta perilaku manusia. Nah, itu beberapa ciri khas dari teori belajar sosial. Ya, itu tadi Bapak Ibu beberapa contoh soal yang berkaitan dengan teori belajar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan lulus pretest PPG-nya dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengikuti kegiatan PPG ini, dan semoga lulus sesuai dengan harapan. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.